Assalamualaikum, aku Puput, ketemu lagi di Membaca Sampai Titik. Jadi seperti yang sempat aku bahas di buku sebelumnya, kali ini aku bakal ngebahas sebuah tema tentang buku bajakan. Sebelumnya aku sempat ngebaca buku tentang Selamat Tinggal karya Terelie. Jadi bagi kalian yang belum sempat baca bukunya dan belum tahu apa itu isinya, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Tema yang bakal aku angkat kali ini adalah tentang buku bajakan. Jadi buat kalian yang bahkan belum bisa ngebedakan buku bajakan dengan buku orinya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Atau bahkan buat kalian yang sering banget beli buku bajakan dan ngerasa itu boleh-boleh aja, kalian harus tonton video ini sampai habis. Jadi yang pertama kali akan aku bahas di sini adalah aku sebenarnya punya buku yang tanpa sengaja dan tanpa aku ketahui ini adalah buku bajakan karya Terelie. Sedih banget gak sih? Ini aku bener-bener nggak tahu kalau ini buku bajakan, tapi semakin kesini aku punya buku ini dan aku semakin ngerasa kayaknya bukunya ada yang aneh. Jadi bukunya ada yang aneh dan aku ngerasa dan aku yakin banget ini buku bajakan. Jadi kenapa aku yakin banget kalau buku ini adalah buku bajakan? Tapi sebelumnya sorry banget, aku nggak punya buku yang sama persis kayak begini dalam versi orinya, tapi aku bakal ngebandingin ngulas tuntas buku bajakan dibanding buku asli dengan buku ori lainnya. Oke, jadi yang pertama, kalau buku bajakan itu kelihatan banget nih kalau covernya itu bakalan sedikit buram daripada cover aslinya. Kemudian di bagian pinggirnya, di bagian sini nih, ini kelihatan banget nih ada bekas lem-lem yang gak rapi, jadi bakal ada guratan-guratan halus begitu. Kelihatan gak sih? Nah tuh, nah beda banget nih kalau sama novel yang ori nih. Dia bakalan rapi begitu, nggak bakalan ada guratan-guratan halus, jadi rapi banget. Kemudian di bagian judulnya, biasanya di bagian judulnya ini tulisannya akan timbul. Jadi sama seperti buku Terelie yang lainnya, ini bagian judulnya di sini terasa timbul. Tapi gini ya, aku ngejelasinnya bakal beberapa faktor. Tapi ketika kalian nemu satu faktor itu ada di buku yang kalian punya, jangan langsung ngecek kalau buku itu buku bajakan. Jadi aku bakal ngejelasin general, tapi kalau secara general ciri-ciri itu ada di buku kalian, kemungkinan besar buku kalian adalah buku bajakan. Jadi nggak semuanya juga judul buku di situ akan timbul. Ada juga buku asli yang memang judulnya tidak dibuat timbul. Nah, kemudian kita bahas bagian dalamnya nih. Jadi kalau kita lihat bagian dalamnya, kayaknya nggak pernah ada deh buku yang bagian dalamnya, buku ori, yang aku maksud buku ori yang bagian dalamnya begini. Jadi ini bener-bener kertasnya kertas buram, kemudian cetakannya itu banyak yang luntur. Jadi ini bener-bener mirip banget kayak kertas fotokopian, kemudian di print, nggak di print ya, di fotokopi, ya beginilah hasilnya. Nah, kalian bisa lihat nih aslinya di sini. Coba lihat, ini bener-bener luntur, terus kertasnya ini buram. Kita bandingin coba sama buku asli. Ini lebih bersih, lebih putih, kemudian cetakannya tuh jelas, nggak luntur, jadi beda banget isinya. Kemudian kalau di buku bajakan itu, di dalam bukunya beberapa lembar halamannya juga kadang-kadang sering hilang, jadi ke skip gitu. Jadi misalnya dari halaman 1, tiba-tiba dia langsung ke halaman 3, atau kadang kebolak-balik, jadi 1, 3, 2, 4, 5 gitu loh. Dan kertasnya juga gampang copot, jadi nggak bakalan seawet dan sebagus kalau kita beli buku yang ori. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah harga buku bajakan itu bakalan lebih murah daripada harga aslinya. Kenapa? Karena yang pertama, jelas biar laku kan ya. Jadi biasanya pembeli kan lebih ngelihat harga nih. Jadi kalau harganya lebih murah, biasanya lebih laku. Dan kenapa bisa dijual lebih murah? Karena yang pertama, bukunya kan memang jauh lebih nggak berkualitas nih daripada buku orinya. Kemudian yang kedua, mereka juga nggak bayar pajak buat pemerintah. Kemudian juga nggak ada royalti buat penulis. Jelas banget lebih murah. Apalagi kan ini ilegal ya. Beberapa hal kan juga bisa di skip sama mereka. Selisihnya juga lumayan gede loh. Jadi selisih dari buku ori sama buku bajakan itu juga lumayan. Jadi buku bajakan itu biasanya dijual dengan harga sekitar 20-30 ribuan. Dan kalau buku ori itu nggak mungkin banget dijual harga segitu. Aku bahkan jarang banget nemuin buku ori yang harganya tuh di bawah 50 ribu. Itu jarang banget. Dan kayaknya nggak masuk akal juga kalau dijual harga 20 ribu, 30 ribu gitu kan. Itu udah pasti jelas-jelas banget itu buku bajakan. Nah, kemudian bedanya apa lagi? Jadi biasanya nih di bagian halaman terakhir bukunya ada rekomendasi buku-buku lain ya yang ditulis oleh penulis. Nah, kayak begini nih.
Nah, di sini nih kelihatan banget kalau ini fotokopian, jelas banget nggak sih? Bukan cetakan tapi fotokopian. Ini buram banget. Beda banget kalau kita pakai buku yang ori. Nah, tuh. Ini kelihatan jelas, bukan kayak fotokopian. Dan biasanya buku-buku bajakan itu juga dijual di toko-toko kecil. Jadi kayaknya nggak mungkin banget kayak toko-toko besar kayak misalnya Gramedia atau Togamas itu biasanya nggak ngejual buku-buku bajakan. Mereka hanya ngejual buku-buku orinya. Tapi juga nggak semuanya yang dijual di toko buku kecil itu adalah buku-buku bajakan. Jadi kalian harus cek lagi. Mungkin ada beberapa yang ori ya. Jadi kalau harus cek lagi buku-bukunya ini beneran yang ori atau yang bajakan. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, mending beli di yang pasti-pasti aja deh, kayak di toko-toko gede, kayak di Gramedia atau di Togamas. Di situ mungkin udah ori. Ngomongin Gramedia sama Togamas, aku lebih senang belinya di Togamas karena di situ bakal ada free sampul. Tapi ini bukan endorse ya, loh ya. Aku cuma nyampein kalau aku lebih suka kalau belanja di Togamas karena di situ ada gratis sampul. Males banget bungkus buku, jadi enaknya tinggal pesen, kasih note aja kalau kita mau free sampul. Udah dateng, udah beres, bagus, bukunya udah cantik. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri yang aku sampein terkait buku bajakan dengan buku ori. Kalau kalian mau beli buku yang kayaknya toko bukunya agak meragukan nih, kalian bisa cek dengan pakai cara tadi. Dan ketika kalian udah tahu, udah bisa ngebandingin mana buku ori sama buku bajakan, kalian juga nggak boleh, jangan sengaja juga ngincer buku bajakannya ya. Kenapa kalian nggak boleh beli buku bajakan? Karena yang pertama, kalau kalian beli buku bajakan itu tandanya kalian nggak menghargai penulis. Jadi kalau kalian beli karyanya, suka sama penulisnya dan ngakunya penggemar, tapi ternyata beli buku bajakannya, kan miris banget ya. Poin kedua, kenapa kalian nggak boleh beli buku bajakan adalah karena kalau kalian beli buku bajakan tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali penjual buku bajakan itu sendiri. Jadi, kalaupun kalian beli buku bajakan dengan alasan itu murah, itu kalian nggak untung sebenarnya. Karena kualitas buku itu jelek gitu loh. Jadi nggak sebanding dengan harga buku ori dan kualitas yang bakal kalian dapetin kalau kalian beli buku ori. Kalaupun kalian beralasan bahwa aku kan bakal beli buku ini, baca satu kali, kalau udah tahu isinya ya udah. Ya kalau emang punya alasan begitu aja, kenapa nggak minjem aja? Kenapa harus beli buku bajakan ya kan? Kalian tinggal pinjem aja, tahu isinya, baca bukunya, udah selesai. Kembalikan aja deh sama yang punya, udah. Kalau kalian beli buku bajakan, itu berarti kalian juga ngerampas hak royalti penulis loh. Jadi kalian beli bukunya, kalian baca bukunya, kalian suka karyanya, tapi kalian beli buku bajakannya, dan penulis nggak dapet apa-apa. Jadi mungkin ketika kalian beli satu, itu kalian ngerasanya biasa aja, sepele nih. Tapi kalau banyak orang yang berpikiran sama, beli buku bajakan itu sepele, lalu terus penulis bakal dapat apa gitu kan? Nih ya, coba dipikir ulang deh. Jadi kalau kita beli buku bajakan, coba siapa yang untung coba? Kalau kita beli murah, tapi kan kualitasnya juga segitu, nggak untung sebenarnya kan, sama aja ya 20.000, 30.000, mau dapat buku kayak gimana? Ya begitu aja, buruk kualitasnya. Penulis apalagi nggak bakal untung juga. Kebayang nggak sih kalau nanti nih penulis itu berhenti bikin karya, mereka berhenti menulis karena udah capek karena udah banyak yang bikin buku bajakan dan mereka nggak dapet apa-apa. Terus kalau penulis berhenti bikin karya, lalu kalian mau baca bukunya dari mana? Kan jadinya balik lagi, kita juga yang rugi ya kan? Jadi ayo nih kita sama-sama beli buku orinya, kita sama-sama berhenti beli buku bajakannya, karena itu kayaknya satu-satunya cara gimana kita bisa ngedukung karya-karya mereka. Jadi dengan begitu mereka tetap bisa bikin karya, mereka bisa bikin tulisan, dan kita juga bisa baca tulisan mereka. Jadi sama-sama diuntungkan nih kalau kita beli buku orinya. Oke, aku pikir video ini udah cukup. Semoga informasi yang aku berikan tadi banyak memberikan manfaat. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.